Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Dua Sisi pekan ini dengan tema Bertaruh pada Komando Kluivert dengan pembicara Ketua Umum PSSI periode 2003 hingga 2010 Nurdin Halid, pengamat sepak bola Tommy Welly, komentator sepak bola Pangeran Siahaan, selebriti yang juga pecinta sepak bola Rico Cepet. Dua Sisi akan dipandu oleh Arif Fadil dan Aditya Nugroho dari Studio TV One. Inilah Dua Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ini tahun baru, semangat baru. Kami hadir ke depan Anda juga dengan tampilan yang juga lebih baru. Anda menyaksikan program Dua Sisi bersama saya Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Pemirsa, PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Pastinya banyak pecinta sepak bola yang berharap banyak dengan sosok Kluivert ini. wow, Ya, dari salah mana? satunya adalah lolos Piala Dunia 2026. Wow, mimpi yang tinggi ya. Bolehlah kita tepuk tangan. Tapi kalau memang mau membuat Garuda terbang lebih tinggi, coba kita lihat dulu rekam jejaknya ya. Apa prestasi mentereng yang pernah dipertontonkan kepada publik, bahkan publik dunia dari seorang Kluivert. Boleh. Kluivert di tahun 2015 sampai 2016 dalam rentang waktu 1 tahun saja di TV, ini berhasil membawa tim nasional Kurakau dari posisi 151 ranking FIFA menjadi 75 ranking FIFA. Wah, oke. Anda menganggap itu luar biasa ya? Ya. Tapi kalau diangkat itu, cuman kalau harus tersandung dengan yang namanya judi pengaturan pertandingan, hati-hati kita mau bawa orang ini ke Sita, ya? Ya, betul kita sekali. sudah berada di posisi yang memang tidak sebaik itu, tapi setidaknya yang dilakukan masih halal lah. Ya, tapi otoritas berwenang Belanda, Rivi, ini yang harus juga digarisbawahi. Otoritas berwenang dari Belanda ini juga mengklarifikasi bahwa Kluivert ini hanya menjadi korban. Oke, daripada berlama-lama kita terus berdebat nih, ya. Baik. Saya tentu juga sudah mempersiapkan untuk menantang segala pernyataan tersebut. Dari kubu saya sudah siap dengan jagoan saya yang gak Boleh. kalah gacornya pada malam hari ini. Kami undang Pangeran Siahaan. Selamat malam, Bro. Oke, saya juga punya sosok yang tidak kalah tenar Siapa? dari Bung Pangeran Siahaan. Bung Tommy Welly, Bung Toel. Oke, kita kalau gitu langsung saja, Bro. Boleh. Oke, sebelum kita mulai dialog kita dengar pernyataan dari Kluivert berikut ini setelah resmi terpilih menjadi pelatih Timnas Indonesia. The feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. Baik, setelah kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Kluivert, ini kan terlihat Kluivert begitu optimistis dapat membawa Timnas Indonesia pada prestasi yang lebih baik. Saya ingin ke Bung Pangeran. Anda yakin dengan apa yang dinyatakan atau disampaikan oleh Kluivert dapat membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh, ya minimal di kualifikasi Piala Dunia lah di 4 pertandingan ke depan?
Gini, kita kalau bicara sebagai supporter atau fans timnas Indonesia, setuju atau enggak kita dengan penunjukan seorang pelatih, kita pasti pengen timnas itu menang dan terus melaju. Tapi yang namanya fans, yang namanya supporter, dan saya bicara di sini sebagai fans, kita tentu saja punya pemikiran-pemikiran kritis. Fans bola itu adalah fans paling kritis ya, bisa baca di mana, bisa bandingin. Patrick Kluivert, ini striker legendaris timnas Belanda. AC Milan, Ajax, Barcelona, dan berbagai macam track recordnya bagus sebagai pemain. Kalau Patrick Kluivert datang ke Indonesia, pada usia primanya main sebagai striker, naturalisasi saya rasa top, gacor. Banget. Tapi, kalau kita lihat track recordnya sebagai seorang manajer atau seorang pelatih, gitu, saya tidak bisa melihat bahwa Patrick Kluivert memiliki track record yang lebih mentereng dari Shin Tae-yong. Kecuali satu hal, bahwa Patrick Kluivert adalah orang Belanda, bisa berbahasa Belanda, mengerti kultur Belanda dengan banyak pemain diaspora kita yang memang dari Belanda. Mayoritas ya? Mayoritas. Nggak ada masalah dengan itu. Pertanyaannya adalah, memangnya orang Belanda cuma Patrick Kluivert doang? Iya kan? Kan ada Saya banyak. membayangkan tadi gini loh, Ruud Gullit juga bisa loh sebetulnya. Iya, walaupun kan sudah banyak nama-nama yang sudah nggak aktif lagi sebagai seorang pelatih, seorang manajer ya. Atau banyak misalnya kita lihat, kita nggak usah lah nyebut nama-nama kayak Erik ten Hag misalnya ya. Fans MU familiar banget tuh sama ten Hag ya. Atau misalnya nama-nama yang lain, Mark van Bommel, Philip Cocu dan lain sebagainya. Atau bahkan sebenarnya dua asistennya, ya Alex Pastor sama Danny Lanza. Sebagai seorang manajer atau pelatih, saya rasa Alex Pastor ini lebih qualified. Lebih layak untuk saya rasa iya, demikian. Karena kenapa? Patrick Kluivert ini dia jadi manajer itu jadi pelatih kepala tuh hanya 2 kali. Ya, satu di Curaçao, tadi sudah sempat di-mention. Satu lagi tim Liga Turki, Adana Demirspor. Dan itu nggak lama ya? Dan itu cuma setengah musim doang. Iya. Dipecat loh ya? Saya rasa kalau dipecat atau enggak itu biasa sebenarnya. Itu bukanlah hal yang gimana-gimana. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang mendasari Kluivert dibebankan misi untuk lolos ke Piala Dunia? Saya rasa semua fans semuanya lolos ya? Iya. Lolos dong. Kalau udah kayak gini, kita udah nggak mau lagi lihat yang namanya proses, ya nggak? Betul. Ya kan? Kita maunya lolos ke Piala Dunia, Kluivert apakah bisa? Kita pengen, tapi kita ragu. Kalau begitu ya Bung Pangi, saya sih ogah atau enggan saya bertaruh di bawah komando Patrick Kluivert. Bagaimana Bung Toel melihat ini Bung? Anda mau bertaruh dengan kemampuannya seorang Kluivert dong? Kalau orang bola sejati bukan pada posisi bertaruh atau tidak bertaruh. Analisis, kan begitu. Kluivert betul, pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat, itu sudah menjadi semacam hipotesis gitu loh. Tapi kenapa Patrick Kluivert atau Belanda lah? Karena saya pikir saya bukan dalam posisi saya pro Kluivert nih, poinnya nih. Saya posisi pro pergantian pelatih, pemecatan pelatih. Kenapa? Meskipun pelatih yang sekarang udah cukup luar biasa ya. Berarti kan membawa gini, Garuda. sekarang namanya kan udah terbuka. Kenapa ada Patrick Kluivert? Karena ada background, ada situasi. Kalau pakai bahasa halusnya ketua umum waktu preskon kan dinamika yang kompleks. Itu kan sesuatu yang sopan santun. Ada fair play, ada respect di sana untuk menutupi situasi yang sebenarnya terjadi waktu pasca Bahrain, menjelang Cina, dan seterusnya. Itu loh. Jadi kenapa ini? Tentu karena ada backgroundnya. Backgroundnya itu. Kedua, cari pelatih. Yang pertama, ada 3 kultur. Makanya kalau memperhatikan pernyataan di preskon itu, ada satu tentang pimpinan yang menetapkan strategi yang disepakati sama pemain, taktikal. Yang kedua tentang komunikasi. Komunikasi ini menjadi handicap tersendiri. Karena ada 3 bahasa di Timnas Indonesia. Ada rombongan Korea, Shin Tae-yong beserta gerbong asistennya yang 9 itu. Ada pemain naturalisasi dengan Belanda, ada Indonesia. Makanya dalam beberapa kali kesempatan saya tanya, kalau di area teknikal, Shin Tae-yong itu ngomong pakai bahasa apa? Kalau pelatih ingin mengoreksi situasi secara spontan, apa dia harus nunggu panggil dulu, JJ sini dulu, ngomong ini? Kan enggak harusnya. Itulah handicap. Waktu lawan Bahrain, itu kan ada situasi itu, yang kemudian match analisisnya kartu merah. Namanya siapa tuh? Coach Kim atau siapa? Jadi waktu lawan Jepang, itu kan nggak bisa dampingin. Jadi di situ juga problem bahasa Inggris di situ.
Jadi punya dua penerjemahnya itu di Indonesia itu. Oke. Bahasa Indonesia JJ sama Pace Yo Jaihon. Oke. Bahasa Inggris ada yang match analisisnya. Oke. Nah, dari segi kultur ada 3 kultur, Korea, Belanda, Indonesia. Jadi saya ngelihat, membaca, bukan tahu, tapi saya membaca keputusan ini disadari oleh PSSI untuk mengikis handicap perbedaan-perbedaan itu. Maka akhirnya klaster pelatih yang dipilihnya kudu Belanda. Baik. Anda melihat hanya sekedar komunikasi saja itu jadi hambatan. Bung Pange, kasih tahu Bung Toel lupa mungkin. Kita naik dari peringkat berapa menjadi 50 poin gitu loh. Itu masalah komunikasi lewat lah itu Bung Pange sih. Enggak, kalau saya menolak diprovokasi sama presenter, kalau saya nggak mau. Kalau saya menurut saya gini. Kalau kita ngomongin soal pergantian pelatih kepala di Jadi Sintayong. saya baru bicara background kenapa klasternya betul, harus betul, Belanda ya. ya. Nanti kita lanjutkan. Baru Ayo, klasternya silakan. Belanda. Gitu. Yang mana Bang Toel ini kan sangat gencar sekali ya untuk saya nggak mau mempermasalahkan itu karena udah lewat, urusan udah lewat. Oke. Nah, kalau kita bilang apakah keputusan ini didukung oleh para fans atau supporter, mungkin sebagian enggak. Tapi lagi-lagi itu udah lewat, nggak usah kita ributkan Ya soal fakta itu. netizen seperti apa? Anda Iya, sampaikan. ribut. Nah, gini, kalau kita lihat apakah ini keputusan yang beresiko mungkin bisa backfire kepada PSSI, misal bisa. Tapi saya rasa ketum PSSI kita ini kan memang punya kalkulasi sendiri lah, hitung-hitungan yang mungkin nanti bisa terbukti benar atau tidak. Saya rasa kita fans nonton aja, kita lihat. Tapi lagi-lagi, pertanyaan banyak orang sekarang sudah bukan lagi soal masalah Sintayong dipecat atau diganti, udah bukan soal itu. Kenapa? Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin langsung ke Bung Toel. Bung Toel, tadi Anda menyatakan bahwa Anda adalah yang pro dengan pergantian pelatih. Yang belum terjawab tadi adalah bagaimana sosok seorang Patrick Kluivert menurut analisis Anda? Jadi gini, kalau lihat pelatih Belanda, generasi Hiddink kan habis, Dick Advocaat habis. Berikutnya Bert van Marwijk, Louis van Gaal juga udah ketuaan gitu kan, habis. Generasi mana yang sebetulnya saat ini muncul kan? Yang senior kan Koeman, Van Basten. Lalu kalau ada sekarang generasi yang kalau mau diambil misalnya dalam pikiran saya tadinya berkeliaran Mark van Bommel, tapi kan belum tentu dia mau. Terakhir yang saya tahu dia di Wolfsburg. Lalu ada Philip Cocu, Frank de Boer, ya ketum apa mau apa enggak karena pernah di Inter juga kan. Ya. Jadi buat saya juga saya agak menyingkirkan Frank de Boer gitu loh. Danny Blind dan sebagainya. Maka memang generasi angkatannya Kluivert. Tetapi kalau saya lihat, kalau dari sisi Patrick Kluivert, apakah secara individu dia akan memuaskan gitu karena kita mendapatkan sebuah, karena pikiran kita selalu pikirnya Ten Hag atau siapa misalnya yang sekarang jadi pelatih Liverpool juga Belanda itu, Arne, cuma kan dia ada di etalase paling depan. Persoalannya kita di tengah jalan ganti pelatih, maka ada faktor ketersediaan. Siapa yang paling available, siapa yang paling bisa emergensi situasi di timnas Indonesia. Maka selain Belanda dipilihlah menurut saya Patrick Kluivert adalah sosok yang dianggap bisa meredam suasana ruang ganti terutama dalam kaitan hubungan relasi dengan pemain naturalisasi. Baik. Jadi saya lihat kunci faktor pertamanya itu. Kalau kemarin di catatan demokrasi Bang Arya bilang abang-abangan saya sempat dengar. Ya. Tapi kunci teknikalnya akan ada di dua asistennya yang namanya Alec Pastur dan juga Dani Lansat. Menurut saya nanti itu kan jadi tim. Jadi konsepnya kayak gini, Frank Rijkaard waktu pegang Barcelona ada Henk ten Cate. Saya pun memasukkan Henk ten Cate dalam pikiran, cuma umurnya udah 70 gitu loh. Jadi aduh 70. Kalau secara taktikal kuat Henk ten Cate, tapi umurnya 70. Karena kan saya kalau menebak-nebak kemarin harus memeras klaster Belanda. Klaster Belanda sekarang terbatas. Ronald Koeman pun kan gitu-gitu aja. Ya. Frank de Boer gitu-gitu Baik, aja. saya ingin ke Pangeran. Ya, Bung 48 Pangeran. tahun kita percayakan untuk mengangkat Garuda terbang lebih tinggi. Iya, dan lagi-lagi, memang kalau masalah soal Belanda itu udah pasti lah. Ya. Saya rasa tuh udah pasti gitu. Memang ngomong dengan orang yang bisa bahasa Belanda, dengan banyak pemain diaspora itu akan sangat-sangat membantu. Tapi ada faktor-faktor lain yang mungkin, nggak tahu, mungkin nanti Bang Toel bisa bantu untuk mencerahkan. Soal apa? Soal nanti Patrick Kluivert ini base-nya di mana? Base-nya di Belanda atau di Jakarta, gitu. Masalah berikutnya adalah pelatih tim nasional itu bukan kayak pelatih klub yang ketemu pemainnya tiap hari. Ya, dia cuma ketemu pada international break. Indonesia akan main di pertandingan berikutnya, round ketiga Piala Dunia itu, lawan Australia di Sydney, itu minggu ketiga atau minggu keempat bulan Maret. Pemain timnas baru akan berkumpul, itu beberapa hari sebelum pertandingan. Oke.
Peter Kluivert ini udah pernah lihat Indonesia main belum? Ya kan? Sebelum ini ya. Dan saya rasa kan belum. Pasti gitu. Apakah kan nggak mungkin semua pemain diaspora yang bermain kan? Dia harus lihat juga pemain Indonesia yang bermain. Nonton potongan-potongan kayaknya mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau potongan-potongan tuh inilah. Itu udah banyak yang tidak komprehensif sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah gimana ini proses adaptasi nanti Peter Kluivert untuk melihat? Karena kalau enggak, Jadi soal tuh ya. buat saya itu jadi soal. Ya. Jadi soal, bayangin dia baru bisa camp latihan. Itu beberapa hari sebelum tanding lawan Australia. Baik, 20 Maret ya melawan Ya, Australia. ya. Oke. Berarti ada proses adaptasi yang sangat singkat di situ. Oke. Begini, Bos. Boleh. Sebelum ke Bung Toel boleh, silakan. Ya, Bang Nurdin. Pertama, kita harus menghormati keputusan PSSI, ya. Karena beliaulah yang paling tahu tentang kondisi terkini pemain timnas kita maupun prospek ke depan. Prospek jangka pendek ini kan prakualifikasi pada dunia, SEA Games, Asian Games 2006 dan Olimpiade, ya. Nah, oleh karena itu, kita harus menghormati keputusan ini karena dia pasti sudah mengkaji baik secara tenis maupun non tenis. Dan kita tidak bisa membandingkan prestasi Sintayong dengan Patrick Kluivert. Kenapa? Sintayong bisa berhasil di Korea karena dia kultur sepak bolanya speed and power, ya. Kecepatan, kekuatan yang tidak cocok dengan pemain sport kita yang darah dagingnya adalah total football. Nah, oleh karena itu kenapa menurut saya Pak Erik memilih daripada Patrick Kluivert ini karena kulturnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat juga apa yang membanggakan dengan Sintayong? Hanya dengan dia berhasil meloloskan under 23 ke semifinal, kemudian 20. Kalau Piala Asia menurut saya lebih berhasil 2007. Kenapa? 2007 tanpa diaspora, tanpa naturalisasi, gitu ya. Kita selisih gol lebih bagus daripada 2023, ya naturalisasi. Waktu Piala Asia 2007, Indonesia menang lawan Bahrain. 2023, Indonesia hanya menang lawan Vietnam. Poinnya 3. Kalah lawan Irak 1-3, kalah lawan Jepang 1-3, kalah dari Australia 4-0. Di 2007, kita kalah dari Arab Saudi 2-1. Hampir kita seri. Kalau seri kita lolos. Kemudian kita kalah Korea Selatan 1-0. Selisih gol lebih bagus daripada Piala Asia 2023. Yang ada naturalisasi. Kita tidak naturalisasi. Tapi waktu itu tidak ada 3 terbaik. Hanya 1 langsung lolos. Kemarin kita bisa lolos karena ada 3 terbaik. Tapi kita hanya bisa mengalahkan Vietnam. Jadi di mana prestasi yang membanggakan Sintayong? Nah, itu kira-kira. Baik, Bang Nurdin. Tapi proses Sebentar. adaptasinya gimana? Proses adaptasi tadi yang dikatakan oleh Pangeran. Pelatih Patrick Kluivert kan profesional ya. Dia pernah menjadi asisten tim nasional, pernah menjadi klub. Seorang pelatih profesional itu hanya melihat video rekaman pertandingan, dia sudah bisa tahu karakter masing-masing individu. Seorang pelatih yang paling penting dia paham tentang karakter individu setiap pemain, kemudian dia meramu strategi menciptakan kerjasama. Itu pelatih. Itu dijadikan Baik. contoh, Bang Pange. Izin Ya, silakan Bung Pangeran. Nurdin Halid, mantan ketua umum PSSI, izin. Gini Pak, makanya kita kalau lihat pertandingan sepak bola itu, yang klub lagi main siapa, itu suka ada pelatih tim nasionalnya datang nonton, memperhatikan langsung. Karena apa yang kita saksikan, izin sekali lagi Pak Nurdin, apa yang kita nonton di lapangan, sama apa yang kita tonton pada waktu rekaman, 2 hal yang berbeda. Besar gini, Berbeda sama sekali. besar gini. Ketika dia sudah dipilih, menurut saya saat ini, pemain-pemain sekarang kita kan bermain di Eropa. Ketika ada pertandingan di Eropa sekarang dia sudah mulai mantau itu. Jadi 2 bulan setengah ini, itu Patrick pasti akan memantau pemain-pemain naturalisasi kita di Eropa. Nah, Tidak langsung, secara Bang. langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, makanya tadi balik lagi Pak ke pertanyaan kita Pak. Jadi Peter Kluivert ini base-nya akan di mana? Akan di Belanda, di Eropa, Repotan ya. atau dia di Jakarta? Iya, karena dia kan harus bagi tugas nih. Dia Nah, harus ini bagi mungkin tempat Bung nih. Toel bisa jawab. Bung Toel silakan. Jadi kalau situasi emergensi karena kita ada 20 Maret lawan Australia, dia akan pilih pasti strategi paling praktis. Mayoritas kan tadi dibilang 17 main di luar. Jadi pasti dia akan pantau yang main naturalisasi itu. Yang menurut saya ini nggak muncul tiba-tiba. Saya curiganya nama ini nggak muncul tiba-tiba ada gitu. Ini pasti ada pendapat-pendapat yang diungkapkan. Jadi gini loh, saya bukan balik lagi kemarin karena sudah keputusan. Kalau ada sebuah situasi yang sangat pelik dan kemudian menjadi harus diputuskan, karena trennya dikhawatirkan menjadi terus negatif, memang harus diputus. Ya. Lalu kemudian apakah datang ini jadi jaminan kalau misalnya pertanyaannya bertaruh tadi balik? Ya nggak bisa, nggak ada yang jamin. Saya kasih contoh ya. Pertama kali Sintayong datang ke Indonesia, waktu periode Ketua Umum PSSI-nya Iwan Bule, itu pernyataannya di media sosial, cek jejak digital, kenapa pilih Sintayong dibandingkan Luis Mia? Karena dia jamin janji gelar juara AFF dan SEA Games. Apakah janji itu terpenuhi? Jaminan itu terpenuhi? Sampai selesainya tidak kan?
Is okay jadi. Oke, Apakah sekarang dengan Sinteyong akan jaminan lolos, kan belum tentu juga. Jadi artinya ini adalah sebuah upaya. Kan nggak waktu konpres kan saya perhatikan ketua umum ngomongnya apa, kalimatnya sangat halus, sangat tertata, sangat menjaga etik dan respect dalam sepak bola. Makanya saya bilang di catatan demokrasi, satu hal yang membuat saya senang dan lega adalah karena apa? Kita mulai bicara tentang sepak bola lagi. Kita mulai bicara sepak bola lagi, bahasa sepak bola lagi sejak konferensi pers kemarin itu. Sebelumnya bahasanya bahasa macam-macam. Tapi kalau soal tadi waktu yang mepet, paradigma tim nasional itu memang kan nggak pernah seperti klub yang day by day. Tapi kan sama juga kan janji yang disampaikan juga oleh seorang Kluivert akan meloloskan masuk ke Piala Dunia 2020. Gak apa-apa, itu janji harus. Ya, tapi kalau tidak terbukti Itu target. sakit itu kita semua yang sakit gitu loh. Karena kalau Karena kita nggak ada jaminan perhatikan juga waktu STY bisa Jepang, membawa, Tapi kan? kalau ini lanjut, waktu Jepang, kalau ini lanjut, Pak Nurdin, waktu Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir di ruang ganti bilang, percaya proyek enggak? Bukan proyek, project lah ya bahasa Inggrisnya. Percaya project ini enggak? Masih percaya project ini enggak? Saya mendebaknya, membacanya project itu adalah lolos ke Piala Dunia. Dan itu betul, kalau kemarin lawan Arab kalah selesai kita. Tapi karena menang, maka kita masih punya opportunity. Maka opportunity inilah yang sedang dimaksimalkan, sedang coba diusahakan. Ya. Itu bacaan saya. Baik. Ya, apapun itulah pokoknya Indonesia lawan Bahrain imbang, ya. Beda sama Kluivert yang kalah 0-4 gitu loh lawan Bahrain gitu ya kan ibaratnya. Silakan Bung Mangi. Iya, cuman begini, kalau kita lihat ya, kita kan dari tadi kita selalu bergulat soal pergantian pelatih. Udah kelar ini menurut saya udah kelar. Ya. Udah kelar gitu. Memang kalau mau dilihat dari segi resiko lagi-lagi memang ya kalau nanti dia gagal, Kluivert pada waktu ngasih statement nggak mungkin dia bilang saya nggak yakin bisa lolos Piala Dunia, dia nggak bakal jadi pelatih kalau kayak gitu kan. Dia pasti akan bilang yakin gitu. Tapi gini, kita sebagai seorang fans dan sebagai seorang supporter yang kritis kan kita bisa melihat sebenarnya variabel-variabel apa aja sebenarnya yang akan menentukan dan membantu. Saya mau nanya sebenarnya, izin ya Bang Toel, saya mau nanya, saya jarang ketemu sama Bang Toel nih. Pandangannya Bang Toel ini soal penggunaan pemain diaspora dan juga pemain dari lokal, ideal atau komposisinya gimana sih? Nah, gitu Anda kan? melihatnya yang saat ini? Kok saya lihat ada gelagat nih, kalau pelatih PT Kluivert, bisa-bisa nanti kiper sampai striker semuanya diaspora Belanda semua. Dan apakah is that okay with you Bang Toel? Silakan langsung ditanggapi Bang Toel. Dua pertanyaan yang berbeda kalau kita bicara timnas dengan target Piala Dunia dengan timnas keseluruhan. Maka kalau perhatikan dengan cermat kalimat saya, membentuk tim nasional berbeda dengan membangun tim nasional. Maka saya bertanya tentang warisan. Karena begini, saya orang yang romantic football. Saya pernah bergerak di football development. Maka cuman publik, orang menganggap kalau saya ngomong A, maka B. Kalau saya kritik maka anti. Nah itu yang buat saya nggak nyaman. Jadi satu hal, kalau kita bicara nanti Wow, tambah seru perbincangan kita pada malam hari ini ya, ya. Betul sekali. Tapi layaknya sebuah pertandingan sepak bola pemirsa, ini pasti akan ada substitution gitu ya. Pergantian pemain. Betul, iya. Bukan berarti kami mengatakan, wah kami agak kalah sama situ. Sorry ya, sorry ya, gitu kan berarti ya. Nah, yuk kita ganti pemain kita, Bung Mangi. Boleh, silakan Bung Toel. Enggak. Kita nggak main bola, bro. Kita nggak main bola nih. Aduh. Nah, udah. Lo, sini. Nih, saya jadi khawatir, Iya. Orang yang saya bawa ini saya agak ragu jadi. Kalau saya tambah yakin ini. Oke, saya ingin ke Bang Nurdin kalau gitu, ngelit satu saya tadi sempat mengatakan, Bang Nurdin kalau kita kan, Anda pernah di PSSI ya, begitu ya, 2000. Dua periode jadi Iya ketua. makanya udah cukup Pernah ketua bidang luar biasa. nasional. Ketika dihadapkan dalam keputusan, tentu kan harus memikirkan bibit, bebek, bobot. Rekam jejak begitu ya Bang Nurdin ya. Pertanyaannya kenapa harus ini? Meskipun tadi kalau Bung Toel mengatakan ya memang ada beberapa nama tapi memang tidak juga baik seperti itu. Kenapa harus ini gitu? Kenapa harus Belanda? Apa cara mencari aman aja pemain kita mayoritas dari Belanda gitu? Bung Ripi, setiap pemimpin pasti punya kalkulasi dalam membuat suatu keputusan. Tidak ada pemimpin yang tidak mau berhasil.
dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Keputusan Esko PSSI melalui Ketua Umum adalah keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena beliau punya ekspektasi menyambut daripada aspirasi euforia daripada bangsa Indonesia yang merupakan bangsa bola, yaitu ingin lolos ke Piala Dunia. Ini memang sedikit ada gambling ya. Tapi bagi seorang pemimpin, dia pasti menghitung resiko minimal. Kalau dia mempertahankan Sintayong, kemudian gagal juga, pasti citizen, kemudian penggemar bola akan mengatakan, kenapa tidak diberhentikan pelatih? Begitu sebaliknya, kalau ini lanjut, kemudian gagal, pasti juga citizen atau siapapun kita mengatakan, kenapa diganti Sintayong? Oleh karena itu, ini kita harus menghormati putusan PSSI karena dia sudah mengkalkulasi, sudah melakukan kajian baik tenis maupun non tenis. Dari tenis, kita melihat bahwa kultur sepak bola kepelatihan Sintayong tidak cocok dengan kondisi karakter pemain Indonesia saat ini. Di mana 80% itu adalah pemain naturalisasi yang darah dagingnya adalah sudah melekat yang namanya total football yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff tahun 1994. Dan itu terus sampai saat ini. Nah, ini nggak cocok dengan speed and power yang selalu kita lihat pertandingan ketika melawan Australia. Kenapa bisa seri? Karena hanya faktor luck. Coba lihat. Hanya bola tidak mau masuk ke gawang. Karena kita bertahan total. Nah, coba waktu di Jepang, kita bertahan total juga, kita 4-0. Tapi waktu melawan Arab Saudi, mungkin bukan strategi Sintayong. Karena yang saya dengar kabar dan info A1 bahwa ini pemain berkumpul tanpa Sintayong. Baik. Mereka bisa strategi sendiri, kemudian kita bisa menang 2-0. Karena menggabungkan antara speed and power dengan total football. Ya, Kenapa total football itu kan bukan hanya milik Belanda semata kan, Bu Din, gitu. Artinya ada Jerman juga, Eropa lah sebut misalnya. Ya, tapi begini, ini kan waktu yang sangat sempit. Ini 2,5 bulan kita menghadapi Australia, tanggal 15 Maret. Itu 2,5 bulan itu. Nah, ini memang dihadapkan kepada yang sulit. Tapi menurut saya ini pilihan tepat. Karena berkaitan dengan kultur, dengan 80% kita pemain diaspora. Ya. Menurut saya pilihan Pak Erik ini dengan Esko-nya sangat tepat memilih yang paham tentang kultur sepak bola Belanda. Ya, betul. Baik. Ini kan kalau Seorang gini, Bang Nurdin. Ya. Seorang pelatih ya, satu tahun seorang pelatih adalah memahami karakter individu pemain. Karena manajemen bola berbeda dengan memanage organisasi lain. Saya pernah menjadi manajer PSM, pelatih Ya, mesin, baik. ya. Ketika seorang Baik. pelatih tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemain, itu sulit. Baik, Nah, kita saya lihat ingin ke Sintayong. Bang Riko sebentar. Oke. Bang Nurdin. Oke. Jadi kan kalau misalnya kita lihat bahwa hari ini apa yang dipertontonkan dan ditampilkan oleh misalnya katakanlah Ketua Umum PSSI kita, Pak Erick Thohir itu kan mengomentari soal komunikasi, strategi dan implementasi. Sehingga membutuhkan pelatih yang sesuai dari 3 poin itu. Nah, terpilihlah Kluivert. Ini yang menurut saya hari ini sangat cocok sebetulnya untuk diaspora kita yang ya mayoritas dari Eropa gitu, terutama Belanda. Anda menilainya seperti apa? Kebalik, Mas. Kebalik, Mas ya. Kebalik, Mas. Bukan, Mas. Mic-nya kebalik. Mic-nya kebalik. Saya nggak tahu ya. Lawak nih, lawak. Iya, Jadi mohon maaf ya kalau saya emang dari awal nggak yakin. Iya, jangan galak-galak. Ya, baik. Pokoknya semua yang bicara di sini kan memang malah untuk kebaikan sepak bola nasional. Semua masyarakat pingin banget lolos ke Piala Dunia. Bahkan saya punya nazar pribadi nih, Ya. kalau sampai segitunya gitu, lolos ke Piala Dunia, ya saya janji, ya, saya mau gundulin rambut. Kalau sampai tembus, saking pengennya. Tapi memang kalau tadi lihat sedikit agak flashback gitu, flashback tahu ya temannya Flash Gordon gitu. Iya. Itu bahwa tadi sahabat saya Pangeran mengatakan bahwa Tetangganya flash disk ya? Iya betul. Jangan ngomong flash disk deh, itu beda kasus itu. Beda kasus ya. Iya, betul. Mungkin yang dikatakan Bung Toel, Pak Nurdin tadi ada betulnya juga oke. Tapi di tengah sekali lagi timingnya tadi, dengan kan nggak ada jaminan juga betul kalau memang STI dilanjutkan, yakin bakal ngelolosin 4 pertandingan sisa. Pun Patrick Kluivert. Betul. Bobot nggak? Bobot. Bobot. Gitu dong. Ya sama, betul-betul memang sama-sama nggak ada jaminannya. Betul. Tapi artinya tadi perjalanan dari Eropa, 15 saja 16 Maret mereka masih main game di klubnya. Terbang Australia segala macam. Nah, istilah jet lag belum. Kita belum lagi ngomong jet pump nih. Kan gitu. Itu udah jet lag capek latihan 2-3. Betul pelatih internasional yang bagus nggak butuh waktu lama. Waktu melihat begini-begini teorinya juga. Ada yang berhasil dunia, tapi kan nggak sedikit juga yang gagal. Baik, begini Bung Riko. Ini kan pertandingan menyisakan 4 pertandingan. Kita melihat gaya permainan STY ini lebih cenderung bertahan. Betul. Oke, makanya dibutuhkanlah seorang Kluivert yang diharapkan dapat memperkuat lini serang kita yang ya kalau kita bilang mandul lah. Kita katakan seperti itu. Anda menilai seperti apa? Nah gitu konsultasi ke Opjin ya dokter. Karena mandul. Ya.
takutnya nih mau ngomong kelahiran mandul katanya. Ya ada gosip memang masuk Maret udah bisa main ya. Ada Ole Romani ya kan udah masuk lagi. Udah bisa masuk lagi. Oke. Dan pemilihan segala macam. Dengan waktu yang singkat nggak semudah membalik telapak tangan Ferguson. Ini kan nggak semudah itu menurut saya. Betul. CV-nya memang si Patrick Kluivert ini nggak sementereng untuk Asia memang oke STY lah dengan gaya speed and power Korea kan ginseng segala macam apa dengan gaya Belanda ya kan tenaganya begitu sementara Belanda yang lebih mungkin stylish mau total football kayak mau ada total ada buahnya kayak terserah ya Jangan sebut merek ya tapi artinya memadukan betul SSB-nya di Belanda segala macam kata ambilnya kan dari timnas pusat katanya kan masuk ke sini lebih kena kali ya chemistry-nya gitu ya tapi sekali lagi nggak ada jaminan. Ini mungkin kemarin kalau saya pribadi menamakan agak culture ini. Budaya yang mungkin Asia, makanya STY saya lihat kalau pemain lokal nggak ada masalah. Cuman di kita juga pemain Asia mungkin salaman sampai cium tangan kan. Karena kalau mau cium pipi bukan murim. Gitu. Nah Eropa mungkin yang agak begini, salah biasa gaya Eropa toh, dimaknanya bisa beda nih. Di Korea yang seolah-olah memang the one and only. You know what I mean? Yes. Yes, oke. Cuma satu. Ini bisa ada benturan. Oh, lo respect. Asal tanya dikit, yuk discuss. Betul. Sehingga kalau mau diskusi seperti itu, bangkang, berontak. Mungkin juga agak kenceng nih. Apakah disebut otoriter, apakah itu tangan besi, terserah. Nah, hal ini kan memang masalah kultur sebenarnya. Kalau cepat didamaikan ketika itu, mungkin akan lebih humanis, lebih ngeblend lah, tanggung lah 4 game lagi gitu. Nah ini coba kasih paham dulu yang di sana juga nih Bung Riko soal striker menjadi pelatih timnas. Ini sejarahnya kalau didominasi oleh striker atau apa nih pelatih timnas di dunia ini? Begitu? Satu sisi memang pasti dilihat tadi betul mungkin diambil oleh pengurus federasi dalam hal ini kemungkinan kerusakan yang terkecil mungkin. Kan nggak ada yang diuntungin di sini. Kalaupun striker ngambil jadi pelatih itu banyak sih. Banyak striker. Ya repot striker timnas misalnya sekelas Van Persie, jangan-jangan siapa Patrick Kluivert tiba-tiba jadi pelatih dayung. Nah itu repot. Pelatih tinju. Kalau memang masih sesama itu menurut saya sih nggak masalah. Baik, Bang Nurdin silakan boleh ditanggapi. Iya, jadi begini. Tadi Bung Riko sepakat dengan saya, bahwa ini faktor kultur. Ya. Sintayong itu memang cocok berlatih di Korea. Menurut saya tidak cocok melatih Indonesia. Tapi seandainya pemain-pemain itu bukan naturalisasi diaspora itu lebih banyak dari Belanda, mungkin dia cocok. Nah, kita lihat kultur pemain-pemain kita itu betul culture itu harus menjadi perhatian. Nah, oleh karena itu seorang pelatih jangan juga lihat dari track recordnya. Itu Bung Ripi belum tentu tidak menjamin bahwa dia akan lebih baik ke depan. Contoh, ini dalam prakualifikasi Piala Dunia sekarang ini di grup 3 ini itu sudah 3 pelatih dipecat. Pelatih Cina, Bahrain, terakhir Arab Saudi, Roberto Mancini. Kurang apa Roberto Mancini dari sisi track record? Dari sisi ilmu kepelatihan, praktek dan sebagainya, secara tenis maupun non tenis. Nah, tapi kita sekarang ini Sintayong memang ada suatu masalah besar. Saya pernah menjadi presiden dan juara pelatih asing, itu 2 tahun sudah bisa sedikit bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sintayong harus ada 4 penterjemah. Ini faktor non tenis yang luar biasa menjadi handicap dalam edukasi. Kalau pada saat manajer meeting untuk mengatur strategi mau pasang 4-2, 3-5-1 dan sebagainya, itu masih bisa pakai penterjemah. Tapi ketika di lapangan dia harus mengeluarkan sebuah instruksi yang tiba-tiba panggil tadi katakan Bung Toel itu, panggil dulu ini penterjemah. Belum tentu nyambung dalam situasi hiruk pikuk yang luar biasa dalam sebuah stadion, belum tentu bisa nyambung antara kendali Sintayong terhadap pemain. Pemain juga bentuk bisa menyerap daripada menjadi strategi yang disampaikan oleh pelatih. Ini handicap yang menurut saya ganjalan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat mensupport daripada Bung Erik dalam pergantian pelatih. Ini tepat. Persoalan kenapa Patrick itu soal kondisi. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Oke, saya ingin ke Bung Riko. Permasalahan utama Sintayong adalah persoalan di ruang ganti pada saat di Bahrain selepas pertandingan dengan Bahrain yang imbang 2-2 sebelum melawan Cina. Nah, ini kan persoalan yang berat. Pendapat Anda seperti apa? Kalau enggak tuh kan salah lagi.
Iya, kembali lagi ke masalah komunikasi Bang, gitu ya. Ya memang bukan rahasia umum lagi, udah di media massa di semua juga keluar kok, viral kok. Masalah komunikasi, kemudian ada pembicaraan Bang Jay dengan teman-teman terpisah, dianggap sekali. Memang mesti diakui sih kalau masalah kultur nih, selain tadi budaya, ketimuran sama yang agak barat satu, secara diaspora banyak dari Belanda gitu ya. Kemudian ada yang ketidakcocokan, clue dari Pak Ketua Umum memang ada strategi yang disepakati. Oleh itu cocok banget tuh bahasa, udah respect, coba menjaga etika, elok sekali menurut saya. Tapi kan banyak yang udah nangkep memang runtutannya nih kan rentetannya, runtutan lebih parah daripada rentetan Bang. Ya gitu ya. Gitu. Jadi dari mulai Piala Asia, bahkan konon bermain yang waktu melawan Arab Saudi, itu memang kreativitas 11 orang teman-teman di dalam tuh. Udah Marcelino umpama, lu gak usah di sayap kiri, lo nendang juga kena burung terus kali naik. Balik ke posisi gelandang serang, biasa lu bisa eksplorasi. Biar si Tom Hay yang angkut air, misal, akhirnya bisa 2-0. Terlepas, kan menurut gue juga itu bukan menurut hoki semata. Karena memang di setting yaitu tema 11 orang ini, memang karena kultur itu dan komunikasi begitu penting, pakai penterjemah loh. Artinya ada biaya ekstra kali ya buat federasi kan, dibanding kalau mungkin sekarang Patrick Kluivert secara Belandanya udah ada nih, Inggrisnya bisa gitu ya, hal gitu. Makanya kalau sampai nggak tembus, walaupun kalau saya melihat sayang STI-nya 4 lagi aja deh, mungkin menurut saya nggak tahu sedalam-dalamnya memang konfliknya. Gitu ya, Ko? Iya, udah parah seapanya nih, sehingga pasti federasi udah melihat ini yang terbaik buat bangsa, monggo. Tapi kayaknya sayang. Jadi setuju ya? Ya. Setuju ya dengan pergantian ini ya? Jangan Bang. Oh jangan. Soalnya menyayangkan loh, soalnya ada 4 pertandingan. Tanggung. Jadi kalau 4 mungkin nggak lolos ya udah, evaluasinya bisa. Sudah mempertimbangkan dengan baik, kan berarti setuju nih ya kan? Ya, coba daripada Sintayong diganti sama Lee Min Ho. Ayo lo. Oke, silakan Bang Nurdin. Ini masalah di ruang ganti itu mungkin boleh di-share sedikit. Iya, jadi dalam manajemen sepak bola itu hanya ada 2, teknis dan non teknis. Nah, teknis itu biasanya sepenuhnya pelatih. Tetapi seorang manajer tim maupun ketua umum, teknis itu dipertanggungjawabkan oleh pelatih kepada manajemen sebelum menjelaskan kepada pemain. Itu yang saya terapkan dulu waktu baik manajer PSM maupun ketika menjadi ketua bidang tim nasional maupun ketua PSSI. Jadi non teknisnya ditangani oleh manajer ya bersama pengurus, kemudian teknisnya pelatih. Tapi pelatih dalam mengatur strategi ya formasi berapa dan siapa pemainnya itu dipertanggungjawabkan dulu kepada manajer. Di dalam manajer meeting dulu istilahnya manajer meeting, nggak tahu sekarang istilahnya itu. Nah oleh karena itu ketika ada dinamika dan menurut informasi dan sudah dijelaskan sebetulnya terbuka oleh Pak Erik ya, bahwa ada dinamika yang tinggi. Dinamika yang tinggi itu maksudnya ada protes dari pemain. Protes oleh pemain adalah soal taktik dan strategi. Nah itu mungkin mereka tidak cocok dengan taktik dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Jadi ketika Bahrain kita dua-dua, tapi itu sebenarnya kan juga istilah saya itu kita dikerjain di situ. Itu waktu lewat sekali, injury time lewat sekali, ya, tercipta gol baru dihentikan oleh wasit. Itu menurut saya juga harus diprotes waktu itu. Tapi ketua umum sudah protes. Oleh karena itu ketika ada dinamika dalam baik di ruang ganti maupun di luar ruang ganti itu non teknis. Ya. Ini harus selesaikan. Nah, salah satu penyelesaiannya adalah mengganti. Kenapa? Karena kalau tidak diikuti pemain ini dengan mempertimbangkan beberapa aspek, baik kondisi terkini maupun prospek ke depan, maka itu akan membahayakan bagi tim. Kenapa? Kalau pemain tidak cocok dengan strategi, dia tidak akan bermain maksimal. Baik. Dia tidak cocok. Itu menurut saya inilah keputusan paling tepat yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir mengganti pelatih. Dan pernah saya lakukan. Baik. Memang 11 yang ada itu, 11 pemain lah misalnya dikatakan gitu, itu akan cocok dengan Kluivert. Jaminannya? Nah, sekarang kan kalau kita lihat ya, yang sering bermain kan cuma 8 orang dari diaspora kan, dari naturalisasi. Ya kan? 8 orang kan selalu, biasa 9. Yang pemain kita yang bukan diaspora itu hanya Marcelino, kemudian back ini siapa namanya? Asnawi sama Kualam? Bukan. Rizky Ridho. Kemudian Nathan ya siapa? Kau hanya 3 itu sering bermain. Berarti 80% itu kan naturalisasi. Ya. Dan naturalisasi ini darah dagingnya itu adalah total football. Nah ini yang tidak sesuai dengan karakter, ciri bermain, strategi dari Sintayong. Dan bisa kita lihat. Artinya, Mbak, kalau ini udah kepilih nih, apapun udah kita sekarang move on, misalnya ke depan. Ya, Oke. Ekspektasi masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola juga cukup tinggi pastinya. Betul. Bukan proses lagi tadi dikatakan. Betul. Ya, artinya, ini lolos nih, ini bahasa udah oke nih. Ini insya Allah dengan 2 surat Indonesia kita akan lolos. Ya. Dengan pengganti ini. Kenapa? Mudah-mudahan waktu saya lakukan tahun 2000, kalau saya tahun 2000 itu, ketika saya memimpin tim nasional ke Lebanon Piala Asia, kita bawa belur. Kemudian dari situ lanjut ke Thailand, mengikuti AFF. Ya.
pada babak penyisihan kita kalah waktu pertama, kemudian kita akan melawan Vietnam. Kalau kita kalah lawan Vietnam ketika itu, kalau nggak salah ya, kalau saya tidak ingat, itu kita terlolos ke semifinal. Ada dinamika, seperti dinamika sekarang ini. Ada 7 pemain menghadap kepada saya sebagai ketua bidang tim nasional, sebagai manajer, untuk minta ganti pelatih. Dan saya lakukan penggantian itu. Apa yang terjadi? Kita sampai ke final. Baik, saya ingin ke Bung Pangeran. Bung Pangeran. Ya, Bung Pangeran. Jadi apa yang harus dibuktikan oleh seorang Kluivert supaya meyakinkan para pecinta sepak bola bahwa ini memang pantas untuk menggantikan Sintayong yang sudah memikat hati masyarakat kita atau pecinta sepak bola kita? Iya, yang harus dibuktikan oleh Patrick Kluivert adalah membuktikan bahwa performa dan prestasinya lebih bagus dari Sintayong. Karena kalau sampai enggak, bisa dibayangin gimana sih supporter timnas Indonesia. Damage-nya lebih besar ya. Dan gini, saya akan sangat dengan senang hati merasa salah menilai Patrick Kluivert kalau sampai dia ternyata bermain luar biasa nanti pada saat kita menghadapi Australia di Sydney. Karena nggak ada namanya fans atau supporter timnas Indonesia sejati yang mau lihat timnya kalah, nggak ada. Nggak ada, semua mau lihat menang. Bahkan orang yang nggak suka bola, nonton bola pasti pengen lihat timnya menang. Gitu. Dan saya menunggu sebenarnya. Saya menunggu nanti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Semoga. Semoga lebih hebat dari Sintayong. Beban itu berat ya buat seorang Kluivert ya? Berat ya? Sepakat ya? Ekspektasi masyarakat tinggi nih. Mau suka nggak suka. Sekarang begini. Kekhawatiran saya pun semakin berat ketika beranikah seorang Towel tetap kritis layaknya dia mengkritisi STY. Silakan dijawab. Boleh, silakan Bung Towel. Masihkah Anda akan tetap kritis ketika Kluivert nanti akan membesut timnas kita? Saya akan tetap check and balance buat timnas, buat Indonesia, buat kecintaan saya pada sepak bola. Karena kadung basah. Jadi saya akan tetap check and balance. Artinya saya akan tetap memberikan catatan kritis. Catatan kritis itu bukan benci. Cuma orang yang nggak ngerti aja bilang itu benci. Football family pasti cuma nggak bersuara aja, senyap. Ini setuju pergantian pelatih ini. Saya tekankan football family setuju. Bicara taktikal nih. Bukan sok-sokan karena saya juga belajar dan mendengar masukan dari pelatih. Taktikal Sintayong sejak datang, anggaplah 2020, AFF 2020, AFF 2022, itu negatif kalau mau kita pakai bahasa sederhana. Dia selalu main begini, kalau hilang bola, turun retreat ke bawah. Jadi semua pemain di wilayah pertahanan sendiri. Compact defense, rebut bola, counter attack. Lalu datanglah naturalisasi, poinnya di sini. Datang naturalisasi tambah 2, tambah 3, sampai totalnya sekarang berapa? 14 ya? Di era Ketum Erick Thohir. Main gitu-gitu aja, maka ada pertanyaan tentang kekayaan taktikal. Tapi saya mau bilang bukan soal nanti datang Kluivert jadi total football, karena total football adalah masa lalu. Memang tanda total football kan enggak? Tapi buat saya, selama main lebih positif, berarti ada progres yang diperlukan. Pesannya adalah kita harus bisa menghargai segala bentuk pendapat. Betul, kita sepakat dengan itu semua ya, dengan narasumber. Baik, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Ya, demikianlah dua sisi hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Silakan Bung Towel, Bang Nurdin. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Saksikan terus dua sisi setiap hari Kamis jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga.